kita nanti akan bersama-sama sharing, berbagi begitu bersama Ibu Dwi Setiawati SSI, ya. Sehingga di grup ini baik pembelajaran ataupun diklat ataupun webinar atau kegiatan apapun sifatnya kita sharing, saling berbagi begitu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf perlu disepakati dulu di antara kita tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih hebat, tapi kita di sini untuk sharing, saling berbagi. Tentunya kami yang memberikan mediasi terkait dengan sharing atau berbagi ini. Nah, di pagi yang indah ini nanti kita akan bersama-sama nanti untuk mendiskusikan bersama tentang kreativitas guru di era pandemi ini, karena ternyata suasana seperti ini tentunya belum pernah terbayangkan bagi kita di dunia pendidikan. Dalam waktu yang sampai berbulan-bulan ini kita dituntut untuk bisa tetap eksis pembelajaran secara daring. Kenapa demikian? Karena memang kalau kita melihat perkembangannya ini mudah-mudahan bisa cepat selesai, tapi kalau kita melihat kultur bangsa kita itu nampaknya kita harus bersabar karena kepatuhan terhadap anjuran pemerintah itu pun ternyata juga masih ada sebagian warga kita yang istilahnya masih belum bisa memahami bahwa itu untuk kepentingannya sendiri. Nah, untuk itu kita di dunia pendidikan ini tentunya harus dituntut untuk kreatif karena anak-anak kita ini kalau kita ikuti perkembangan akhir-akhir ini anak-anak kita itu juga ada yang sudah merasa bosan begitu karena mereka sudah berbulan-bulan di rumah dan ketika tuntutan daring itu masih ada sebagian siswa kita yang itu dirasa lebih berat daripada pembelajaran offline begitu. Nah, untuk itu kita tuntut untuk bisa ada kreativitas yang mana pembelajaran secara daring itu ternyata juga mengasihkan gitu. Untuk itu dituntut kita bisa tampil performan yang bisa menyenangkan begitu, yang tidak memberatkan dan juga menambah juga pemahaman, pengetahuan dan juga terkait dengan penguasaan IT bagi siswa-siswi kita. Nah, pada kali ini narasumber kita sudah siap, Ibu Dwi Setiawati SSI. Beliau adalah guru prestasi. Insya Allah ilmunya sudah cukup untuk nanti kita berbagi bersama, nanti bisa sharing bersama. Silahkan Bapak Ibu nanti untuk bisa aktif semuanya. Yang jelas di sini kita sama-sama belajar, gitu. Prinsipnya kita sama belajar, saling berbagi. Mudah-mudahan program kita saling berbagi ini banyak memberikan manfaatnya bagi kita semua grup pembelajar Madrasah Indonesia ini. Sehingga ke depan kita bisa lebih eksis lagi, banyak lagi hal yang baru yang kita pelajari dan kita lebih banyak memberikan manfaat bagi teman-teman kita seperjuangan tentang pendidikan di Indonesia ini. Demikian, terima kasih atas bergabungnya semua saja yang telah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa memberikan kekuatan, kemampuan pada kita dan juga kemudahan dan juga banyak memberikan barokahnya kepada kita sehingga ilmu yang kita pelajari, yang kita diskusikan bersama banyak memberikan kemanfaatan dan nanti bisa kita implementasikan, kita terapkan dalam perbaikan pembelajaran kita di sekolah, di madrasah kita masing-masing. Demikian, terima kasih, sukses untuk kita semuanya, sahabat pembelajar yang hebat semuanya. Terima kasih dari kami. Demikian, akhirul qouli bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, waktu kami kembali kepada rekan kami, Ibu Ismi Hardini Sudibyo SSI. Ya, terima kasih Bapak Edi Tri yang sudah memberikan sambutan untuk kita semua. Kali ini langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi hari ini yang dipandu oleh Ibu Dwi Setiawati SSI. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Ibu. Bu Dwi. Bentar. Belum respon. Ya, sebentar Bu ini. Mic-nya. Ya, sudah ini kan? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagus, Bu. Waalaikumsalam. Bisa didengarkan dengan jelas ya? Ya, jelas, Bu. Ya, terima kasih. Saya baru menggunakan Google Meet ini satu kali ini saat ini nih, jadi mohon maaf kalau agak kurang lancar. Biasanya saya pakai Zoom sama Cisco Webex sama tim. Ya, siap.
Ini saya print screen ya, apa itu present screen ya. Nah ini ya saya Guys, sepertinya koneksinya dari Bu Dwi masih belum stabil. Kita tunggu sebentar, nggih. Seperti biasa, saya mengingatkan untuk yang peserta yang lain agar mematikan mikrofonnya, agar suasana tetap kondusif. Belum masuk ya, Bu Dwi. Oh, ini sudah masuk lagi. Saya ini harus gimana ini? Saya harus present screen ya? Iya. Tapi saya buka present screen kok. Switch switch kamera? Present screen saya. Kamera. Dikoneksitaskan kameranya. Oh iya. Diizinkan itu loh. Diizinkan itu. Iya, sebentar. Ini sebentar ini gaptek ini Bu berarti ya. Ya. Sekarang masih satu kali ini saya present screen ya. Ya. Start presenting. Biasanya pakai. Biasanya. Pakai ya. Nah itu udah mau masuk itu presentasinya. Salah mana nih. Ini saya mau ngambil apa itu? Ngambil PPT ini dari WA ini. Gimana caranya, Dek? Itu kalau jenengan pakai HP udah bisa itu sudah presentasi HP-nya itu, Bu. Oh ya ini ya. Ya sama berarti kayak Zoom ya. Saya buka sih bentar. Ya. Ini gini. Ya ini buktinya kalau kolaborasi itu dibutuhkan. Ya, bagus betul. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu. Ini ya. Ini kan kita berbagi dan saling berkomunikasi untuk meningkatkan keterampilan 4C ya. Jadi keterampilan abad 21. Nah, kebetulan abad 21-nya kita awali dengan adanya pandemi COVID-19. Kok pas sekali ya. Jadi ada wabah ini, terus kita itu dituntut untuk sebagai guru menjadi kreatif. Nah, ini yang pertama saya sampaikan. Pertama ini beberapa saya ambil dari kegiatan saya waktu diklat di FGTIK. Ini PowerPoint-nya, jadi ada beberapa yang mungkin sama, mungkin ada yang mengikuti. Jadi yang pertama itu adalah kesempatan itu. Pertama hal-hal yang baik yang dapat kita lakukan maka lakukan mulai sekarang. Jangan nunggu orang lain. Jadi kita sendiri saja yang mulai melakukan. Kemudian di sini ada perkembangannya ilmu pengetahuan itu kan semakin kompleks. Jadi kita harus berpikir multidimensi, kemudian bertindak multidimensi juga. Jadi kita sekarang itu zamannya multitasking karena generasi alfa kita setiap harinya pekerjaannya juga multitasking. Mereka sambil belajar juga sambil bermain juga sambil mendengarkan. Jadi 3 hal bisa dilakukan bersama-sama generasi alfa. Kebanyakan para guru ya. Maaf Bu Dwi, presentasinya terputus karena ada peserta yang salah klik presentasi, jadi terputus. Silakan dipresentasikan lagi. Ya ampun ya. Ya. Bentar. Ya, ini salah satu kelemahan Google Meet memang begini. Jadi host itu nggak bisa full manage
Saya kemarin udah beberapa kali ya terputus. Iya. Tapi ringan ini cukup ringan. Ya, udah bisa. Ya, sudah masuk Ibu. Silakan dilanjutkan lagi, monggo. Aduh, iya ya. Ya, sip. Nah, ini sudah sampai pada perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kita sekarang ilmu pengetahuannya itu multidisiplin. Ini sebenarnya dulu sudah waktu saya kuliah 2001 sudah diprediksikan seperti ini. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan seperti ini. Kemudian juga yang paling menonjol, saya masih ingat bahwa bioteknologi akan menjadi suatu hal yang sifatnya dibutuhkan. Ini benar sekali sekarang untuk mengatasi wabah COVID ini, para ilmuwan berusaha untuk mencari vaksin dari virus ini, saling berlomba-lomba. Kita sedang mengetahui beritanya di Amerika, kemudian di Inggris, kemudian di Cina sendiri yang tempat pusatnya wabah itu sekarang mulai mengembangkan vaksin virusnya. Itu adalah merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan multidimensinya juga dari semua pihak ikut terlibat. Jadi ini semua ikut terlibat, semua sektor. Jadi kita semua terimbas, mulai dari sektor pendidikan, pemerintahan. Jadi ini memaksa pemerintah kita juga sebagai guru untuk bertindak multidimensi. Nah, dari sini kita sebagai guru ada pertanyaan, apakah kita sudah kreatif, kemudian seberapakah kreatifnya kita, kemudian untuk apa kita kreatif, kemudian kendala yang menghambat, kemudian kreativitas itu apa sih sebenarnya, itu kan yang menjadi pertanyaan. Kemudian ini juga ada juga mitos kreativitas. Kemudian ada yang lebih pintar, lebih kreatif, belum tentu. Ada yang mudah lebih kreatif juga belum tentu. Kreativitas untuk orang yang berani mengambil risiko juga belum tentu. Kemudian kreativitas merupakan tindakan soliter sendiri-sendiri juga belum tentu. Kemudian kreativitas tidak bisa dikelola juga belum tentu juga. Jadi kebanyakan orang-orang itu menganggap yang lebih pintar itu, yang kreatif itu belum tentu salah. Kadang orang-orang itu diberikan beberapa tipe-tipe pemikir. Jadi ada tipe pemikir imajiner. Jadi tipe pemikir imajiner ini orang yang bisanya hanya memikirkan imajinasi. Imajinasinya itu bagus sekali, tetapi belum bisa mewujudkan. Dan harus dibantu oleh orang lain yang biasanya bersifat, ada namanya detail oriented. Detail oriented itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mendetailkan suatu program. Jadi misalnya kita membuat platform pembelajaran, apa saja yang diperlukan? Yang si imajiner itu sudah ngomong seperti ini. Aku mau buat platform pembelajaran seperti ini, gini, seperti itu ya. Kemudian si detail orientednya, temannya itu akan mulai menyusun planning. Jadi seperti itu. Makanya dibutuhkan kolaborasi. Kita sekarang itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi harus teamwork istilahnya. Jadi gotong royong dan kolaborasi. Kemudian kreativitas adalah untuk orang yang berani mengambil risiko, tentu saja iya. Jadi orang namanya kreatif itu kadang bisa gagal atau bisa berhasil. Jadi diperlukan orang yang pantang menyerah. Jadi seperti itu. Kemudian kreativitas merupakan tindakan soliter sendiri-sendiri. Bisa juga seperti itu, bisa secara kolaboratif. Ya, jadi itu ya. Jadi kata kuncinya sekarang kita adalah memiliki imajinasi, kemudian ada kreativitas, maka akan menjadi sebuah inovasi. Jadi ini ya. Kemudian ada lagi
3 komponen kreativitas. Yang pertama di sini, kreativitasnya itu harus ada istilahnya, memang indikator-indikatornya. Nanti saya tulis di bagian terakhir ya, saya tulis di slide paling akhir ada. Kreativitas itu diperlukan keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir ini tidak bisa tiba-tiba muncul, tetapi harus dilatihkan mulai dari masih siswa. Jadi anak-anak dilatih untuk berpikir meluas atau divergen, menyebar. Jadi kalau di bidang saya pelajaran IPA, jadi IPA itu biasanya terkenal logis, jadi hanya satu jawaban. Maka anak-anak itu harus dicobakan untuk menjawab dari berbagai sisi. Jadi tidak hanya satu sisi. Untuk mengembangkan kreativitas ini tidak bisa dengan menggunakan istilahnya soal pilihan ganda. Nah, jadi kita harus soalnya berbentuk soal isi yang bisa memberikan ruang anak-anak untuk melatih itu kreativitas atau berpikir. Itu. Kemudian keahlian. Keahlian itu terutama di bidang IT. Kalau sekarang IT itu sebagai alat, tetapi juga keahlian di bidang pedagogis tidak boleh kita lupakan. Jadi sebagai guru profesional kita dituntut harus istilahnya bisa mengintegrasikan antara pengetahuan IT kita dengan keterampilan pembelajaran. Jadi ada TPACK, jadi Technological Pedagogik itu ya, ada itu TPACK. Jadi guru profesional harus mampu mengintegrasikan antara konten, kemudian teknologi dan pedagogisnya. Kemudian yang terpenting lagi yang harus dimiliki adalah motivasi. Motivasinya itu ada dari 2 hal sebenarnya. Ada motivasi intrinsik sama motivasi ekstrinsik. Kalau yang motivasi dari itu biasanya kita lihat dari kita berkaca dulu, bercermin diri dulu ya. Nah, sebenarnya kita itu kekurangannya apa dan kelebihannya apa. Jadi menganalisis SWOT ya. Jadi SWOT di diri kita sendiri. Kekurangannya apa, maka itu akan membuat kita termotivasi untuk misalnya mengoptimalkan kemampuan kita yang berlebih, bisa dipakai untuk berbagi dengan yang teman lain. Kemudian yang kemampuan yang kita yang masih kurang, kita tingkatkan dengan cara perbaikan diri. Mbak Irananda itu. Kemudian di situ ada creative thinking skill, tadi sudah saya sampaikan, berpikir kreatif. Ya, itu. Kemudian ya ini. Ini. Halo Mbak Irananda. Mohon maaf ya Mbak Irananda. Tolong presentasinya di stop dulu Mbak. Ini ada yang presentasi dari narasumber. Ibu Ira Ananda. Mas Aziz. Ibu Ira Ananda. Sepertinya kepencet Pak itu. Minta tolong Bu Dwi untuk langsung menimpali aja Bu, coba. Langsung ditimpali aja. Nggih, langsung ditimpali aja. Langsung ditimpali aja. Ya, nah. Langsung lagi aja ya. Lanjut. Oke, siap. Oke ya. Nah, sampai sini ya tadi ya. Ya. Sampai tentang komponen kreativitas. Nah, ini kemudian bagaimana kita mendapatkan dukungan kreativitas dan inovasi di situ. Nah, pemikiran yang baik dan inovatif tentunya harus didukung penuh oleh pimpinan. Kemudian pimpinan terutama kalau di sekolah itu ya kepala sekolah, kita pasti mengharapkan kepala sekolah yang ideal. Tetapi misalnya
masih belum ideal, jadi kita harus berbicara tentang akar permasalahan, bagaimana solusinya. Mungkin kita memberikan saran-saran yang positif, kemudian kita mencari teman untuk mendapatkan dukungan. Jadi semua program bisa kita lakukan. Kemudian informasi yang mengalir dengan bebas sekarang, kalau saya rasa informasinya sangat bebas sekali, ada era big data di internet ini. Kemudian ini guru inovatif diberi penghargaan. Untuk di kami yang di Kemendikbud memang ada istilahnya Innobel untuk di bidang SMP sampai dengan SMA maupun SD. Untuk yang di madrasah saya kurang paham, tapi ada sepertinya. Nah, jadi ada, kalau yang saya ketahui kan hanya KSM, kompetisi sains madrasah, ini karena saya guru SMP. Mungkin ada. Tahun kemarin kayaknya madrasah sudah ada kayaknya. Kemudian dukungannya yang selanjutnya adalah pemikiran baru dan cara baru dalam melakukan sesuatu. Kemudian guru memiliki akses terhadap beragam sumber pengetahuan. Ini aksesnya kalau guru, menurut saya gurunya harus istilahnya pembelajar. Jadi grup ini sudah sangat cocok, grup pembelajar. Karena guru harus tetap belajar. Jadi di sini memiliki akses terhadap beragam sumber ilmu pengetahuan, aksesnya dari mana saja. Yang paling dasar itu kan kita browser dengan menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox ya. Itu adalah keterampilan dasar IT. Jadi di situ wajib. Kemudian selain itu bisa diakses melalui grup. Jadi ada grup berbagi macam-macam, mulai dari grup berbagi buku, berbagi pelatihan. Jadi di situ. Jadi aksesnya terhadap beragam sumber pengetahuan itu akan semakin meningkat. Dan yang paling penting lagi, walaupun ada berbagai akses beragam sumber pengetahuan, tapi misalnya tingkat ini yang paling mendasar itu tingkat kemauan belajar, self regulated learning ya. Kemauan belajar guru harus juga meningkat, jangan apatis atau cuek. Itu yang menyebabkan kendala nanti bagi guru itu sendiri dalam menghadapi situasi seperti ini. Kemudian juga istilahnya selain self regulated learning, bentar saya ingat-ingat. Self-regulated learning, kemudian motivasi sama curiosity ya, yang paling penting itu yang saya lupa. Curiosity adalah rasa ingin tahu. Nah, curiosity itu tidak hanya untuk guru saja, tetapi juga untuk murid. Karena begitu rasa ingin tahunya sudah tidak ada, maka dia akan merasa sudah puas terhadap hal yang dicapainya. Jadi pemikirannya akan menjadi tetap tidak bertumbuh. Jadi guru harus SRL-nya tinggi sama rasa ingin tahunya tinggi. Jadi terhadap akses pengetahuan baru kita harus selalu adaptif, ingin tahu ya. Jadi itu yang paling penting. Kemudian ya tadi saya sampaikan ada selain individunya itu sudah mempunyai kemauan dan rasa ingin tahu yang tinggi, kita harus memiliki komunitas cerdas, community. Jadi nah, ini akan mendukung kegiatan kita untuk kolaborasi. Di komunitas cerdas ini, Bapak Ibu mungkin tiap Bapak Ibu punya sendiri komunitas cerdas di grupnya masing-masing sesuai dengan bidangnya atau lintas bidang misalnya. Itu kita di situ kita akan mendapatkan berbagai arus informasi. Jadi di komunitas cerdas itu kita bisa mengunduh informasi. Jadi gunakan komunitas cerdas itu untuk mengunduh informasi seperti misalnya ada materi, loh ini kok bagus. Itu diambil, kita unduh materinya.
Kemudian kita juga selain mengunduh, tidak ujuk-ujuk langsung mengunduh, tetapi menganalisa informasinya. Mungkin ada bahan materi yang ini kurang pas, jadi kita perbaiki dulu. Seperti itu. Kemudian, jadi setelah kita menganalisis, kita mensintesis informasi yang benar, kita perbaiki mungkin yang keliru-keliru tadi. Jadi nanti kita akan mengunggah informasi yang sudah lebih baik lagi. Jadi di situ gunanya komunitas cerdas. Jadi kita tidak hanya mengunduh tapi juga mengunggah. Jadi saling kontribusi dan juga saling memberikan feedback, masukan terhadap teman-teman, mungkin ada yang kurang atau yang seperti itu ya. Jadi bersama ya. Ya. Silakan untuk menimpali presentasinya lagi. Ya. Silakan ditimpali lagi aja. Saya timpali lagi. Ya, ini pengalaman pertama barangkali itu. Jadi ya udah, akan dilanjut. Nah, ini tadi saya sudah sampai di komunitas cerdas. Nah, contoh dari komunitas cerdas ini, kita sekarang berada di salah satu platform komunitas cerdas di Guru Pembelajar Madrasah Indonesia. Saya terus terangkan, saya aslinya dari SMP. Kemudian mengapa kok saya bergabung dengan grup pembelajar Madrasah Indonesia? Ini alasannya sangat ada klasiknya sebenarnya. Saya dulu berasal dari lulusan Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian tak stop nih, ditimpali lagi. Oh ya, ditimpali lagi, oke. Sabar. Puasa, sabar. Puas, ini ujian. Ya ini ya. Tadi saya sudah. Kenapa kok saya bergabung dengan guru pembelajar madrasah? Karena saya juga dulu lulusan MI. Kemudian saya juga pernah menjadi guru sukwan di madrasah swasta. Jadi ikatan emosional mungkin ya. Jadi saya ingin sekali bahwa antara madrasah maupun sekolah menengah umum itu tidak ada perbedaan, ada kesamaan. Informasinya bisa cepat, sama-sama kita mencerdaskan generasi bangsa. Jadi itu ya mungkin alasannya saya bergabung di GPMI. Kemudian di situ setelah itu kita ke konten belajar. Jadi konten terbuka. Konten terbuka ini bisa belajar di mana-mana. Banyak sekali platformnya. Nanti misalnya saya berikan mulai dari yang paling sekarang terkenal itu Rumah Belajar, sedang ada pembatik, guru madrasah juga boleh ikut. Kemudian konten terbuka lainnya juga video YouTube, banyak sekali tentang pembelajaran. Kemudian lagi platform mulai dari kontennya ini ada juga UT Learning juga ada. Kemudian kontennya dari Rumah Belajar yang isinya tentang modul-modul juga ada. Nanti saya selipkan linknya, nanti saya lupa. Kemudian platform belajar dari Syamolek juga ada. Jadi saya sudah menggunakan semua. Kemudian di situ, nah itu belajar 24 jam. Jadi Bapak Ibu silakan belajar nonstop. Di situ karena konten belajarnya sangat terbuka, jadi kapan saja kita belajar. Kemudian sewaktu daring juga bisa dilakukan sambil kita mengajar sambil belajar. Jadi belajar dan mengajar istilahnya. Jadi karena konten belajar sangat terbuka dan kita tidak terbatas ruang, nah, jadi kita bebas membuka konten belajar. Kemudian, nah sekarang itu ada juga pergeseran pembelajaran. Nah sekarang itu pembelajarannya itu tidak hanya knowing saja, karena kalau yang zaman dulu saya belajar waktu SD tahu itu jadi ranking 1.
Kalau sekarang itu kita belajar adalah berdiskusi untuk memecahkan masalah bersama. Jadi kolaboratif problem solving. Jadi kita belajar memecahkan masalah bersama. Jadi misalnya sekarang ini kita sebagai guru yang harus menerapkan pembelajaran daring. Nah, permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu guru itu kan banyak. Mungkin satu orang ada yang bisa IT, satunya lagi tidak bisa IT. Jadi bagaimana cara membelajarkan guru yang lain itu adalah pemecahan masalah. Kemudian sekarang itu pembelajarannya itu jadi less teaching more learning. Jadi kita itu bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi anak-anak akan lebih belajar sendiri, belajar mandiri. Jadi di situ sewaktu kita memberikan belajar dari rumah sekarang, maka kita tidak bisa tatap muka lagi. Jadi kita less teaching. Nah, jadi more learning. Jadi anaknya sendiri yang harus belajar mandiri. Kita hanya menyediakan konten materi dari pembelajaran yang bisa diserap anak-anak, kemudian anak-anak akan belajar secara mandiri. Lebih baiknya Bapak Ibu mempersiapkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada kolaborasi. Kolaborasinya seperti ini ya. Ada siswa, orang tua, dan guru, kemudian Dudi. Kolaborasinya sekarang itu yang paling penting itu adalah di orang tua dan siswa. Yang paling penting. Ya, kendalanya yang paling banyak sekarang yang berat yang dihadapi Bapak Ibu guru adalah di orang tua dan siswa. Siswa mungkin dari hambatan dari siswa itu pertama, kemampuan dasar IT-nya siswa itu masih rendah. Ya, jadi nggak ada salahnya sebenarnya misalnya pada awal pembelajaran, misalnya kita nanti tatap muka lagi, anak-anak itu diajarkan sedikit demi sedikit mulai dari kegiatan presentasi menggunakan PowerPoint, kemudian masuk ke dalam suatu grup, WhatsApp grup, kemudian platform kelas digital seperti Google Classroom. Nah, kemudian untuk orang tua siswa ini biasanya yang kesulitannya ada dua hal. Yang pertama dari segi ekonomi. Nah, segi ekonominya ini kita nggak bisa terlalu istilahnya campur tangan karena kita terbatas. Jadi kita harus bisa memfasilitasi siswa yang orang tuanya memiliki keterbatasan ekonomi dengan cara yang pertama seperti yang kita ketahui di pemberitaan, ada guru yang misalnya datang ke rumah siswa, kemudian atau siswa diberikan semacam lembaran setiap minggu untuk mengerjakan tugas, atau misalnya siswa memiliki HP tetapi paketan datanya itu kurang, maka kita bisa hanya memberikan misalnya PDF yang di-download. Jadi seperti itu, jadi anak-anak nanti hasilnya di WA. Jadi sesuaikan dengan kondisi siswa. Jadi seperti itu. Kemudian yang untuk Kementerian dan Dinas Pendidikan saya rasa upayanya sudah sangat bagus, mulai dari Kementerian sudah ada belajar dari rumah, kemudian guru berbagi, guru penggerak, kemudian Dinas Pendidikan menyikapi wabah seperti ini dengan memberikan istilahnya belajar dari rumah. Jadi guru-guru dan siswa tidak kumpul di sekolah untuk mengatasi penyebaran ini. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kolaborasi yang secara tidak langsung akan sedang kita lakukan. Ya, jadi keterampilan abad 21-nya sekarang dengan terpaksa kita pelajari. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan, indikator keterampilan berpikir di situ adalah ada 5 hal. Yang pertama keluasan. Bagaimana kita ya
memberikan tadi misalnya memberikan tugas yang luas kepada siswa. Siswa yang mampu kita sokong dengan misalnya Google Classroom ada materi. Siswa yang kurang mampu itu kita berikan soal misalnya dalam bentuk PDF karena ringan. Kemudian juga bisa diberikan tugas jurnal harian mandiri nanti difoto seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan anak itu, makanya dikatakan luas. Kemudian ada kelancaran. Kelancaran ini diperoleh ketika kita sudah sering melakukan. Jadi semakin kita berpraktek atau semakin kita sering menggunakan, maka tingkat kelancaran itu akan semakin baik. Kemudian ini saya kurang indikator keterampilan berpikir kreatif. Kurang saya. Kemudian keaslian. Untuk keaslian itu ide itu kadang kita punya, tetapi kadang ada orang lain yang juga sama, memiliki pemikiran yang sama. Jadi itu keaslian, itu biasanya kalau ingin kita diakui ada istilahnya hak kekayaan intelektual, kemudian hak cipta yang harus kita urus di situ. Kemudian keaslian ini sebenarnya tidak mutlak, jadi bisa di ATM, amati, tiru, modifikasi, maka kita akan membuat inovasi produk baru. Jadi seperti itu untuk yang keaslian. Tapi jangan lupa nanti istilahnya kalau tidak boleh sampai melanggar hak cipta. Kemudian fleksibel. Fleksibel ini hampir sama dengan keluasan. Fleksibel itu artinya kita dalam berpikir itu tidak kaku, tidak kolot. Jadi memandang dari berbagai segi. Jadi seperti itu. Jadi ada plus minusnya kita lakukan, yang ini dilakukan, yang ini tidak dilakukan, fleksibel saja. Kemudian yang terakhir itu kemampuan berpikir metafora atau imajiner. Jadi ilmuwan atau saintis itu kebanyakan walaupun dia berpikir logis, juga memiliki kemampuan metafora sehingga menghasilkan produk-produk baru yang sifatnya belum pernah ada. Jadi itu karena berpikir metafor. Kemudian ini ada contoh kreativitas guru. Kreativitas guru itu macam-macam sebenarnya. Cuma saya ini karena sesuai dengan bidang saya, kemudian passionnya Bapak Ibu kan berbeda-beda. Jadi lakukan sesuai dengan kesenangan dan keinginan Bapak Ibu kreativitasnya. Kreativitas itu bisa individual maupun kolaboratif. Nah ini contohnya yang individual, bisa juga dilakukan dengan pengembangan diri. Kemudian yang kolaboratif itu kita bisa berbagi dengan teman sejawat. Ya ini contohnya. Untuk yang saya lakukan saat ini, saya sedang membimbing teman-teman saya untuk ikut pelatihan daring. Teman-teman saya seusia 53 tahun ke atas dengan kemampuan IT yang sedang, ada yang kurang. Jadi langkahnya ya saya harus membimbing lewat bantuan video call, jadi WhatsApp. Itu namanya kita berbagi dengan teman sejawat, kolaboratif. Walaupun saya ada di rumah, tetapi saya dapat membimbing teman-teman. Itu adalah contoh kreativitas guru. Kemudian kreativitas individual ini sesuai passionnya Bapak Ibu. Kalau saya passionnya suka mengikuti pelatihan daring. Jadi ini contoh kegiatan individual yang sudah saya lakukan selama 1,5 bulan. Jadi selama pandemi corona di Indonesia ini yang saya mulai tidak mengajar tanggal 16 Maret, itu saya lakukan kegiatan mulai dari pelatihan online, kemudian diskusi dalam jaringan, kemudian berbagi di grup Semnas, juga ada grup Semnas saya, kemudian juga ini kegiatan kolaboratif itu bisa menjadi mentor, kemudian juga ada ini kegiatan fotografi, menulis buku, kemudian bisa juga
ikut komunitasnya itu memelihara anggrek dan bonsai. Kemudian ini juga kreator konten YouTube, ini masih saya mulai. Jadi kemudian webinar, kemudian pelatihan daring, vlogging itu juga mulai saya upayakan ini. Jadi selama masih ada waktu di sini, terus kemudian waktu luangnya banyak sekali karena kegiatan masak hanya sore hari karena berbuka puasa. Jadi kegiatan yang efektif itu saya gunakan, waktu efektif itu akan saya gunakan untuk menulis buku, apa itu ada memelihara anggrek. Jadi itu adalah kreativitas guru. Jadi kegiatan kreativitas guru ini juga bisa disalurkan. Misalnya kalau kita suka melihara anggrek, itu kita bisa foto, kita buat buku. Jadi sambil kita bekerja dari rumah, kita kreatif. Jadi menghasilkan sesuatu. Itu mungkin dari saya penjelasannya. Mohon maaf kalau misalnya sharingnya seperti ini. Jadi sebatas dari kemampuan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita bisa sesi tanya jawab. Sing melu iki langsung tak kirim sertifikatnya. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian, presentasi dari Ibu Dwi Setiawati sangat memotivasi sekali ya, baik dari segi inovasi maupun kreativitasnya. Harap kita nantinya akan bisa meniru beliau, bahkan bisa lebih baik lagi untuk belajar seluruh Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu hal atau mungkin ada yang ditanyakan, boleh saya buka waktu untuk tanya jawab. Silahkan. Saya Bu. Oh iya, Ibu ini dulu, Ibu Sinten. Bu Yuni ya, Bu Yuni. Bu Yuni. Silahkan Ibu Yuni. Saya kebetulan mengajar di Mikrofonnya didekatkan Bu, mikrofonnya didekatkan biar suaranya masuk. Oh gitu ya, sudah. Ya, sudah Pak. Ya sudah. Mohon yang lain untuk mute audionya ya biar tidak flashback. Ya, kebetulan saya tuh mengajar di kelas 2. Nah, wilayah kami ini masih, kalau kebetulan ada grup WA di kelas saya ya Pak ya. Itu kalau kelas 2 itu kan pertama saya mau kasih tugas lewat Google Classroom. Beberapa ibunya itu belum masih agak gaptek lah Pak. Nah, bagaimana kendalanya di situ untuk mengatasi hal tersebut agar kita bisa berinovasi seperti yang disampaikan di tadi, itu gimana ya Bu ya? Saya menyampaikan Pak kelas 2. Itu Bu. Ya, silakan dilanjutkan Mae Ismi. Langsung dijawab apa tuh gimana Bu? Langsung aja. Mae Dijawab, Ismi audionya dimatiin. Ini sudah masuk audionya ya. Ini kebetulan saya juga sebagai ibu dari wali murid Bu ya. Wali murid juga kelas 3 SD. Kemudian yang satunya TK ya. Jadi saya melihat bahwa Bapak Ibu guru yang di SD sama TK itu juga sudah mengerahkan segala kemampuannya. Untuk dengan keterbatasan pengetahuan mungkin jadi begini Bapak Ibu, untuk yang tadi kita harus luwes sama fleksibel kan.
Jadi misalnya bapak ibunya itu paling paham tentang apa, misalnya di WhatsApp grup mereka biasanya foto jepret-jepret atau ya itu digunakan saja Bu. Sama yang paling mudah itu biasanya Google Formulir. Google Formulir itu tinggal klik, tinggal isi saja sudah. Jadi Ibu sebagai guru membuat saja Google Formulir, soalnya nggak usah banyak-banyak, 10 buah tiap hari itu. Guru TK di anak saya tiap hari membuat 10. Jadi pagi hari mereka berkumpul, nanti sore jam 6 sore itu setelah maghrib itu pasti ada kuis ringan. Jadi isinya 10 soal. Jadi tentang materi hari ini. Bisa juga Bapak Ibu selipkan di grup WA-nya semacam pemberitahuan, tolong misalnya anak-anak kita hari ini materinya tentang ini. Saya berikan link YouTube materi ini, misalnya seperti itu. Nanti anak-anak kalian rangkum ya. Bisa seperti itu Bu. Kemudian nanti untuk mengecek rangkuman, orang tua mengirimkan gambar dari hasil rangkuman anak-anak. Kemudian untuk mengetahui tingkat pemahaman anak-anak, kita bisa menggunakan Google Formulir tadi. Itu mungkin saran dari saya, mungkin bisa mengatasi. Ya, jadi karena WA itu umum, bisa buka YouTube, bisa kan sambil mendampingi anak-anaknya. Kemudian Google Formulir tinggal seperti itu. Jadi itu yang sarana yang paling mudah. Walaupun nanti resikonya sepertinya ini, kalau resiko gambar, Bapak Ibu biasanya WA-nya agak lambat karena banyak gambar. Itu kalau tidak memakai LMS seperti Google Classroom. Tetapi kita harus maklum karena memang kemampuannya orang tua segitu. Jadi yang penting di pandemi ini kan menterinya sudah ngomong kita tidak dituntut untuk ketuntasan dari kurikulum yang sebenarnya. Tapi kita hanya pada level literasi dan numerasi. Mungkin itu saja. Ya itu tanggapan Ya Bu, saya Bu. Bu Yuni, bagaimana untuk tanggapannya? Sudah nggih? Kita lanjut ke yang selanjutnya, ada Pak Ahmad Murtado. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu. Pertanyaan saya hampir sama dengan yang seperti sudah disampaikan oleh tadi yang sebelumnya. Permasalahan kami hampir sama, yaitu tentang kemampuan orang tua. Saya kebetulan mengajar di kelas 6. Hal yang selama ini sudah saya lakukan memang menggunakan daring dengan sistem pakai WA group. Namun dalam hal ini, karena kami kebetulan ada di daerah pedalaman, di daerah pegunungan, jadi tidak semua bisa mengakses dan juga tidak semua siswa mempunyai HP. Kira-kira bagaimana saran seharusnya? Memang yang sudah saya lakukan, kadang itu saya membawakan soal, ya, membawa soal kepada anak tersebut. Memang sih hanya berapa persen yang tidak mempunyai HP lah, sekitar 2 orang yang tidak punya HP. Kemudian saya lakukan seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut Ibu hal yang sudah saya lakukan itu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Ahmad Murtado. Ya, hal ini juga dialami oleh saya. Jadi ada anak-anak gini, ada yang anak-anak itu kesulitan, Bu, sinyal saya susah sekali untuk Google Classroom. Jadi saya WA saja ya jawaban saya. Atau Bu, kasih saya PDF-nya Bu. Oke, saya kasih, nanti saya koreksi lagi. Jadi ada beberapa anak-anak yang mudah sekali sinyal ya digunakan Google Classroom. Kemudian yang misalnya susah ya, jadi itu saya gini aja, kamu kirim ke saya Japri, kemudian nanti saya nilai di Google Classroom-nya, saya anggap sudah mengerjakan karena sudah di Japri, seperti itu Bu. Jadi kita luas Pak. Kemudian yang untuk yang sinyalnya susah sekali, maka kita itu nanti penilaiannya itu jangan penilaian secara
saklek gitu ya, kita melakukan penilaian otentik saja. Misalnya penilaian berbasis jurnal. Anak-anak misalnya di jurnal hariannya mengerjakan apa itu kita pantau di situ. Nanti misalnya buat buku terus tentang aktivitas belajarmu sekarang itu meliputi apa saja, hal yang kamu pahami, hal yang kurang kamu pahami apa ya. Jadi seperti itu, karena ada kelemahannya sebenarnya penilaian otentik, tetapi bisa menggambarkan anak-anak itu belajar sampai tingkat mana. Itu untuk mengatasi permasalahan yang anak-anak di daerah yang kesulitan sinyal. Dan juga dilakukan oleh teman-teman saya di wilayah yang pegunungan. Itu mereka menggunakan teman yang paling dekat. Misalnya teman yang paling dekat itu memberitahu tugas ada apa, seperti itu. Kadang ada yang masih saling berkomunikasi atau mungkin tetangganya, jadi mereka saling berkomunikasi, temannya punya HP, dia nggak punya HP, mungkin bisa masih berkomunikasi. Kalau misalnya kendalanya ya dua orang itu ya terpaksa kita lah harus mengalah ya seperti itu. Jadi kita memberikan penilaian secara holistik, jadi jangan terlalu saklek dengan KKM karena situasinya memang tidak seperti biasanya, Pak. Seperti itu. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Oke, begitu ya Pak Ahmad. Untuk nanya yang terakhir dari via chat ini ada Bu Siti Fatma yang bertanya tentang tips dan trik untuk mengembangkan kreativitas guru untuk sekolah pedalaman yang kurang fasilitas, tapi dari guru pengen sekali siswanya melek iptek. Apa ya Bu solusinya? Monggo ditanggapi untuk Bu Dwi, silahkan. Ini kebetulan saya ada grup seminar nasional itu ya, ada juga ini guru dari pedalaman, sekarang merupakan guru berdedikasi juara 1 tahun 2019 di daerah Konawe, pedalaman. Jadi di Lalawata, jadi di situ daerahnya daerah pedalaman. Jadi untuk mencapai aksesnya ke sekolahan harus istilahnya berjalan 5 jam. Jadi gurunya harus menginap di situ, jadi pulang seminggu sekali mungkin, selebihnya di situ. Kendalanya di situ akses internet itu sangat jarang sekali, kemudian otomatis listrik juga kadang mati biar pit gitu ya. Jadi kemudian fasilitasnya sangat minim sekali. Jadi akhirnya bapaknya Pak Edi Arham namanya, biasanya Pak Ed dipanggilnya, Pak Edi Arham itu mengembangkan media dari bahan bekas. Dari bahan bekas, nama medianya silakan dicari sendiri, media Mega Sigra. Mega Sigra itu juga sudah ada nanti di mungkin di penelitiannya ada, silakan diakses. Atau mungkin di YouTube nanti coba dilihat ada apa enggak Mega Sigra. Menggunakan bahan bekas ya. Kemudian gurunya itu memakai alat itu untuk pembelajaran kebetulan tentang materi tata surya. Jadi untuk guru SD tentang tata surya. Kemudian laptopnya ya karena di situ terbatas, jadi terpaksa gurunya itu memakai laptopnya untuk membelajarkan siswa. Jadi siswanya itu bersama-sama dengan guru. Jadi ngumpul di situ ya. Jadi karena kita terbatas ya. Saya lihat sendiri, jadi bergerumbul 5 maksudnya, 5 kelompok sebentar, terus gurunya menerangkan cara kerjanya, modelnya, alatnya sudah di sampingnya, kemudian yang di laptop itu simulasinya, jadi gurunya juga membuat videonya juga. Jadi memang diperlukan keterampilan guru untuk editing video, jadi seperti itu, membuat presentasi, itu kita tuntutannya seperti itu. Jadi kita harus bisa tentang IT. Itu mungkin pengalaman dari teman saya yang guru 3T. Jadi yang penting media pembelajaran itu tidak harus berbasis IT. Karena kalau terbatas ke IT itu
kelemahannya harus terkoneksi dengan sumber daya listrik dan internet. Sedangkan yang lebih bagus itu adalah media yang bisa digunakan di mana saja, kapan saja, dan mudah dibuat. Tergantung dari situasinya pembelajaran, kondisinya itu. Jadi kalau daerah 3T, sesuaikan saja dengan daerahnya, tidak usah yang aneh-aneh. Seperti tadi, Pak Edi Arham dengan menggunakan bahan-bahan bekas, kemudian ketika di rumah ada internet, dia membuat videonya, ketika ada di SD-nya, itu menggunakan hasil videonya yang dia edit itu untuk pembelajarannya siswa. Itu mungkin dari saya. Begitu Bu. Tadi siapa yang bertanya, Bu? Siti Fatma. Siti Fatma, nggih. Maaf ini ada yang terlewat pertanyaannya. Satu lagi nggih, terakhir. Dari Bu Siti Puji Astuti. Beliau bertanya tentang Bu Siti juga mengajak anak-anak belajar dengan menggunakan komik kreator dan anak-anak sangat antusias sekali. Ini termasuk kreativitas guru atau siswa dan hasilnya diminta dikirim untuk lewat WA. Jadi penilaiannya lewat WA grup gitu nggih. Oh, iya. Mohon tanggapannya Bu Twi. Yang pertama itu idenya kan dari guru. Otomatis itu salah satu kreativitas guru. Jadi gurunya kan sudah membuat konten pembelajaran yang menarik untuk siswa. Itu bisa, yang pertama kalau gurunya membuat komik kreator, itu dibuat sebagai media pembelajaran yang bisa dipakai untuk kenaikan pangkat sebagai media pembelajaran. Nilai dari tiap media pembelajaran untuk kenaikan pangkat itu bernilai angka kreditnya 1. Asalkan dilengkapi secara lengkap sesuai dengan kaidah-kaidahnya dari penilaian alat pelajaran seperti itu. Alat pelajaran itu bisa berupa komik itu tadi yang bisa memfasilitasi anak untuk belajar dengan menyenangkan. Kemudian yang untuk hasil karya siswa ketika mengerjakan komik juga dari komik kreator itu juga mengembangkan kreativitas siswa. Jadi kita bisa menilainya dengan menggunakan penilaian rubrik produk. Jadi produknya itu bisa anak-anak masuk, kalau yang waktunya lama bisa masuk project based learning. Jadi mereka dibagi apa, misalnya membuat komik tentang apa, waktunya 1 minggu, itu bisa masuk pembelajaran project based learning. Terima kasih, mungkin itu jawabannya. Oke, begitu ya, semua pertanyaan alhamdulillah sudah ditanggapi oleh Bu Dwi. Inovasinya luar biasa sekali, bahwa tadi yang saya tangkap itu adalah tidak harus berbasis IT. Jadi kita bisa menggunakan semua media, baik itu yang modern, yang Android, IT, ataupun yang berbasis bahan bekas dan sebagainya. Menyesuaikan kita berada. Gitu nggih Bapak Ibu yang sangat luar biasa semangatnya pada hari ini. Di akhir pembelajaran ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu di pagi hari ini. Interupsi. Kita berjumpa lagi untuk webinar selanjutnya. Nanti akan dijadwalkan. Interupsi. Ya, gimana Pak Yasid, silakan. Tadi barangkali terlewat, tadi dari Ibu yang luar biasa, Bu Twistiawati, belum diperkenalkan. Saya sudah baca profilnya, CV-nya, seperti baca koran. Seperti baca koran. Kalau nanti, kalau boleh nanti sekalian di-share dibarengkan sama materinya. Nanti tolong Bu Dwi. Iya. Ini mungkin 1-2 saya bacakan. Salah satunya adalah beliau itu pendidikan dan pelatihannya saya baca aja sampai berapa ini? 49 yang model seperti ini. Luar biasa Bapak Ibu dari Lumajang, Jawa Timur ya. Ya ini luar biasa. Tadi mungkin terlupa tidak diperkenalkan bahwa beliau ini adalah guru berprestasi di Jawa Timur dan sangat aktif dan luar biasa. Dan inilah salah satu kreativitas kita masing-masing. Bahkan ini
multitasking ini bisa seminar sambil lempet-lempet dan itu kan bisa ini. Juga nanti jangan lupa ini yang absensi ya, yang belum absen dulu gitu. Ya, nanti juga monggo Pak Budi untuk diumumkan yang barangkali pelatihan yang berikutnya nanti. Demikian mungkin tambahan dari saya, Bu Ismi, silakan. Iya, terima kasih Pak Yasid untuk tambahan pengumuman kelas kuisis ya Pak Budi ya. Silakan Pak Budi. Untuk pembagian kelas atau mungkin pembelajarannya dimulai kapan? Silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembagian kelas kuisis, insya Allah nanti sekitar sejam ya maghrib lah ya. Habis buka puasa nanti sudah diumumkan atau sebelumnya nanti sudah ada pengumuman di aula GPMI atau di info penting GPMI. Nanti pengumuman pesertanya atau kelasnya sudah ada. Kemudian untuk dimulainya langsung tanggal 10 Mei ya, kemarin jadwalnya seperti itu ya. Nanti ada kemudian pengiriman kelas, pembagian kelas nanti seperti di kelas GC nanti Bapak Ibu yang sudah daftar dan menjadi peserta di GBM di kelas di DPI nanti diundang lewat email. Jadi selalu cek email terus ya. Mohon selalu cek email terus agar bisa mengikuti. Begitu informasinya sementara seperti itu Bu Ismi. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Bu Dwi gimana? Oh ya, saya mau ngomong sebentar aja. Oh boleh. Oke, silakan Bu Dwi mau ditambahkan. Bapak Ibu, yang penting itu adalah kemauan kita untuk selalu belajar. Saya merasa masih junior, jadi saya jadi guru itu kalau SMP 10 tahun ditambah dengan dulu Sukwan 13 tahun, jadi masih junior sekali dibandingkan mungkin Bapak Ibu ada yang lebih senior dari saya. Tetapi yang penting itu tidak junior dan senior, tapi bagaimana kita belajar terus, kemudian kemauan kita itu yang paling penting. Jadi kita belajar mulai dari amatir sampai menjadi profesional, itu yang saya pegang teguh. Nah, jadi sharing saya mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang lebih hebat dari saya, jadi mohon maaf kalau saya nanti dikatakan menggurui. Terima kasih saran dan kritiknya dan atas juga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Gitu, Bu Ismi saya kembalikan. Gitu ya, sudah tidak ada tambahan lagi dari kami. Oh ini ada Bu Diah-ning, GS ditambah Bu kuotanya. Ini karena keterbatasan waktu, karena Ramadan juga, jadi memang acara di GPMI agak dipadatkan untuk kuota. Kemungkinan untuk bulan depan kita akan jumpa lagi di pelatihan selanjutnya, ya. Ditunggu saja pengumumannya. Baik, begitu Bapak Ibu untuk acara hari ini, alhamdulillah lancar. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf sekali apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di pagi hari ini. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Yen aku cerita apa anane Pak Yasid. Baru kali ini jumpa, aduh. Oh iya, Pak Yazid generasi ambiar itu. itu Pak Budi itu. Pak Budi itu multi talenta itu Pak. Jadi wayangan itu. Saya kan bilang kemarin nama saya itu dari wayang. Ayah saya suka wayang. alhamdulillah.